adalah sisi positifnya melankolis itu apa sih. Dan kita akan bahas dan kaitkan lagi dengan tokoh di Alkitab, tokoh Alkitab yaitu Musa. Nah, sebelum kita akan membahas tentang sisi positif melankolis, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Miss Iren. Terima kasih Miss Iren. Baik anak-anak, seperti kebiasaan kita di tempat ini, sebelum kita melakukan aktivitas, bahkan pagi hari ini sebelum kita devotion atau minggu ini kita akan talk show ya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama untuk mengawali dalam doa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih ada sampai detik ini, sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan kami berkata, Yesus Engkau satu-satunya yang kami andalkan melebihi siapapun ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau beracara pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir dalam talk show yang akan diadakan ini Tuhan Yesus. Berkati Miss Lydia sebagai narasumber, Miss Tiwi dan setiap kami semua di tempat ini dan anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh sungguh-sungguh menerima pengertian yang baru Tuhan Yesus. Hidup kami boleh sungguh-sungguh diubahkan sesuai kebenaran firman-Mu, jadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini yang mengatakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan lagi sama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, sekali lagi sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Yesus hanya Kau yang kami mau andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, selain Kau, Yesus. Katakan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh sungguh menyembahkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mulai sesi kita pagi hari ini ya. Kita akan bicara tentang sisi-sisi positifnya orang yang melankolis itu seperti apa dengan Miss Widya tentunya ya, betul, Widya ya. Tentu saja kita akan bahas juga dengan tokoh Alkitab yang dengan Pak Musa kemarin Musa ya, lagi ya. Iya. Kita seminggu ini berbicaranya tentang Pak Musa ya, sebagai tokoh Alkitabnya. Ya.
tunggu dulu Miss, jangan lupa kita ada ayat hafalan. Oh, Nah, iya. Miss Iren bisa dibantu Ayat ayat hafalannya dulu di ya. mana? Ayat hafalan dulu di Ibrani 2 ayat 1 ayat kita selama seminggu ini. Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Luar biasa ya Miss ya. Karena kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus ya. Hati-hati orang melankolis itu memang seringnya gampang terbawa arus Miss. Gampang Iya. banget kebawa arus. Iya ya, betul, Miss. karena Gampang perasaannya banget, dia ya. lebih sensitif. Oh iya, Iya. kemarin kan Miss Widya bercerita bahwa orang melankolis itu belum apa-apa sudah menganggap aku tidak mampu Iya, ini, gimana iya. ini. Karena dia Iya, melihat bisa. ini kok besar sekali ya tugas Iya. saya ya, padahal saya kemampuannya cuma segini, saya bisa apa enggak gitu kan. Iya. Nah kalau orang melankolis memang dia cenderung lebih sensitif untuk perasaannya Miss. Nah sekarang kita mau cerita dulu nih apa kelebihan dari Iya. orang-orang melankolis seperti Musa kemarin. Iya. Ternyata ketika Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya, tapi Tuhan membawa Musa menjadi orang yang berarti, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki peran luar biasa ya Miss ya. Nah itu tandanya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala keterpurukan kita, apapun yang kita hadapi, kita alami, itu Tuhan mampu mengubahkan segalanya yang semula kita tidak ada apa-apa, kita menjadi seseorang yang berguna, yang berarti. Siapa yang sangka seperti itu kan tidak ada yang sangka. Kalau memang Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, tidak ada yang Iya. bisa untuk menutupnya kan Miss? Kan Iya. Musa bisa membawa bangsa Israel yang banyak Betul. sekali keluar dari tanah Mesir. Betul Miss, betul sekali. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Iya, itu susah banget. Iya, ya, betul, ya. susah Padahal banget. kan bangsa Israel itu terkenal orang yang tegar tengkuk juga. Iya, betul. Maka kan untuk meyakinkan banyak orang, seorang Musa gitu Iya. ya, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, dia juga nggak akan bisa pasti. Dan Musa bukan orang siapa-siapa. Kenapa? Iya. Kenapa harus Musa? Iya, kenapa Ya Tuhan kan? pilih Musa? Iya, sebagai orang yang bukan siapa-siapa, Betul. kemudian bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Betul. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih kelebihan dari orang-orang melankolis ini. Yang pertama, dia itu orang yang serius, Miss. Ketika menghadapi sesuatu hal, itu adalah serius buat dia, itu bukan main-main. Jadi kalau ada orang biasanya kan dianggapnya enteng, Iya. dianggapnya alah gampang lah sambilan. Tapi kalau untuk orang melankolis tidak. Apa yang dikatakan orang, apa yang menjadi tugas dia, apa yang sudah dipercayakan kepada dia itu menjadi hal yang serius buat dia. Dia sangat Dia kan- konsen Iya. dan dia akan mengerjakannya dengan tekun. Dengan sepenuh hati Betul. pastinya, Miss. Dan orang melankolis ini kalau dia sudah mengerjakan sesuatu, dia sudah mengerjakan dengan tekun, tetapi hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi dia, Iya. dia akan merasa bahwa dia gagal. Kecewa. Kecewa, betul. Itu nanti akan kita bahas di kekurangannya, Oh, Miss. iya. Ini Besok. sedikit bocoran dikit. Iya, ini kita Betul. akan bahas sisi kelebihannya, sisi Iya, baik-baiknya betul. aja ya, Miss, Iya, ya. betul. Nah, selain itu dia orang yang jenius, Miss. Dia mau orang yang berpikir. Jadi biasanya orang ada yang berpikiran bahwa apa sih terserah lah, lalu lah. Kalau orang melankolis enggak, dia selalu dipikir, Miss. Apapun itu semua masuk ke pikirannya, semua dipikirkan oleh dia. Nah, kemudian dia orang yang puitis. Jangan salah, Miss. Orang melankolis itu orang yang romantis. Jadi bersyukur yang punya pasangan orang melankolis, Miss. Ini berarti Miss Iren romantis dong, Miss, iya kan? Sepertinya. Kita cek nanti ya, Miss ya. Iya, Di sini. Kita nggak punya Iya. kayaknya. Kayaknya nggak puitis. Oh, nggak puitis. Orang melankolis itu puitisnya dia tidak bisa mengungkapkan, Miss, tidak apa ya, tidak receh lah, Miss ya. Oh, Tapi pasti, ketika Miss. sudah dengan pasangannya, Iya. nah itu, Miss. Penasaran, Miss? Penasaran? Miss? Iya dong, Miss. Ya nanti kita contohkan, Miss, seperti apa orang melankolis. Kemudian dia idealis. Iya. Dia idealis. Nah, hati-hati dengan orang melankolis. Memang idealisnya dia cenderung tinggi. Menurut dia, apa yang menjadi pegangan dia, apa yang menjadi pemikiran dia itu adalah betul. Paling benar. Iya, paling benar. Dan dia menginginkan itu terjadi, Miss. Harus terjadi. Harus terjadi Wah, sesuai dengan gawat, idealis ya. dia. Nah, itu Iya. gawat sekali. Nah, gimana kalau dia berinteraksi dengan orang-orang yang tidak bisa memahami ini? Pasti akan bentrokan, Iya, ya pasti kan? itu. Iya. Nah, tapi Miss, kalau orang tidak memiliki idealis itu juga bahaya juga. Jadi orang itu harus memiliki idealis, tapi mungkin idealisnya bisa dikurangi sedikit aja. Iya. Nah, kemudian apalagi dia orang yang menyukai keindahan, meskipun dia itu tertib, tapi juga enggak yang saklek-saklek banget gitu, enggak sih, Miss. Yang penting buat dia itu indah, bagus, semua itu rapi. Iya,
bagus. tertata bagus, Betul. rapi, elegan. Iya. Ya. Jadi segi estetiknya itu Dia ada sentuhannya, menilai Miss. estetikanya. Miss Iren begitu? Sudah Kelihatan. dibuktikan ya, Miss? Iya, Sudah di ruangan Buktikan, kita. Miss. Iya. Kalau ruangannya berantakan sama Miss Tina pasti akan Pasti akan dirapikan. diberesin. Betul ya, Miss ya? Dalam waktu, tidak dalam waktu hari, Miss. Hanya Hanya dalam hitungan waktu menit. Iya. Pasti beres. Kemudian yang paling bagus dari orang Markus adalah dia orang yang senang berkorban, Miss. Jadi dia mau mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Iya. Ada orang yang berpikir, ya saya dulu dong, kepentingan saya dulu dong, saya punya kepentingan. Tapi untuk orang melankolis, dia bisa mengedepankan kepentingan orang lain. Bahkan dia mau berkorban untuk dirinya sendiri, tidak apa-apa. Yang penting orang lain bisa merasakan apa yang sebenarnya menjadi hak dia. Itu orang melankolis, Miss. Orang melankolis itu ya rela berkorban. Betul. Kemudian dia punya idealis. Idealis itu sangat baik anak-anak kalau di tempat yang benar. Betul, Ya. sesuai dengan porsi yang baik juga, Iya, Miss. tapi kalau idealisnya di tempat yang tidak benar itu jadi hal yang bumerang, jadi hal yang negatif. Ya, betul. Kemudian orang idealis itu jenius sebenarnya, walaupun wah aku tuh tidak bisa kelihatannya, tapi sebenarnya kalau dia dimotivasi lebih lagi, Iya. dia pasti dia bisa ya. Dan dia diberi kepercayaan, Miss. Yang penting orang melankolis adalah dia diberi kepercayaan. Ketika Oke. dia sudah diberi kepercayaan, maka dia akan menjalankannya dengan Jalankannya baik. dengan baik. Iya, betul. Yang penting buat orang melankolis adalah percaya. Percaya. Iya, betul. Ya. Seperti Musa, anak-anak, dia dipercaya oleh Tuhan buat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Betul. Walaupun Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian, Iya, dia betul. Musa sudah yang penting buat Musa adalah dia sudah berhasil membawa bangsa Mesir untuk berjalan berapa lama ya, sangat lama sekali Sangat lama ya. sekali. Iya, Dan sangat dengan- menjenuhkan sekali itu, Miss. Iya, dia Dan memimpin. Musa pun juga sempat berpikir bahwa kenapa sih harus Iya, Musa? Kenapa harus saya? Musa, kenapa Iya, harus saya betul. gitu ya. Walaupun Musa sempat putus asa juga di situ. Ya, tapi Tuhan dengan penyertaan Tuhan, dia dibawa Tuhan sungguh sangat luar biasa dan dia menjadi salah satu pemimpin yang luar biasa, anak-anak ya. Pemimpin yang melankolis, pemimpin yang mampu menjadi contoh buat Iya. kita tentunya ya. Nah, kemudian ada lagi, Miss? Kalau ada lagi banyak, Miss, nanti kalau kita bahas mungkin satu hari nggak selesai, Miss. Oke. Jadi mungkin Kita nanti lanjut. poin-poin Iya. pentingnya aja, Miss. Untuk yang Kita lebih lanjutnya lanjut nanti kita lagi mungkin di ya, sesi Miss, ya. berikutnya ya, Miss ya. Oke. Tapi untuk besok kita akan membahas tentang kekurangan dari melankolis. Tadi sudah kita bocorkan sedikit ya, Miss, Iya, ya, kekurangannya apa. Nah, untuk yang lebih mendetailnya tunggu devotion besok Oke ya, Miss. deh, oke. Baik anak-anak, kita akhiri dulu sesi kita pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangannya melankolis itu apa sih, sisi-sisi negatifnya melankolis apa, itu pasti ada anak-anak. Dan untuk apa ya, kita paling tidak buat anak-anak sendiri, wah aku melankolis nih, aku berarti punya kelebihan seperti apa. Nah, kalian sendiri yang bisa menilai diri kalian sendiri, dan tentunya ambil yang sisi baiknya dan terus kembangkan, tetap motivasi diri kalian sendiri. Sebelum kita akhiri sesi kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Tuhan, Kau sertai anak-anak-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan, proteksi-Mu turun atas setiap mereka, berkat-Mu turun atas hidup mereka, roh kepandaian, kecerdasan turun atas hidup mereka, biar mereka belajar yang terbaik. Apapun yang diberikan untuk pagi hari ini, Tuhan, mereka dapat menerima yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi hari ini. Kiranya penyertaan-Mu kuat untuk setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.